Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tasbih ya, tasbih dalam ilmu balaghah yang nanti akan meliputi takrif tasbih, arkanut tasbih dan anwa'ut tasbih. Pengertian tasbih itu apa, terus rukun-rukunnya tasbih itu apa dan macam-macam tasbih itu apa. Jadi pertama bisa dilihat nanti ilhaku amrin bi amrin fi wasfin bi adati ligorodin. Jadi tasbih itu adalah ilhaku amrin, menyerupakan sesuatu bi amrin dengan sesuatu yang lain, fi wasfin di dalam suatu sifat, bi adati ligorodin dengan menggunakan adat tasbih serta ada tujuannya. Jadi adalah bisa dikatakan menyerupakan suatu perkara dengan perkara yang lain dalam satu sifat dan menggunakan alat perumpamaan untuk tujuan tertentu. Lah itu pengertian dari tasbih. Oke, tadi menyerupakan perkara dengan perkara lain dengan sisi perserupaan. Jadi sisi perserupaan itu antara satu perkara dengan satu perkara yang lain, nanti itu ada kesamaan sifat, itu namanya perserupaan. Satu sifat perserupaan. Seperti contoh ini bisa Anda lihat, Zaidun kal asadi fisyajaati. Zaidun kal asadi, dia seperti macan, fisyajaati di dalam keberaniannya, sifat keberaniannya. Zaidun kal asadi fisyajaati. Nah, lafadz zaitun di sini itu diserupakan dengan lafadz al-asadi. Al-asadi itu macan. Jadi lafadz zaitun, lafadz yang pertama, al-amrul awal yusamma musyabbah. Jadi lafadz yang pertama ini disebut dengan al-musyabbah. Al-musyabbah itu sesuatu yang diserupakan. Lalu di situ ada huruf kaf. Kaf ini namanya adat atau alat penyerupaan. Al-asadi itu dinamakan musyabbabih. Musyabbabih itu sesuatu yang digunakan untuk menyerupakan. Jadi al-asadi tadi al-musyabbabih atau sesuatu yang digunakan untuk menyerupakan. Lafadz fisyajaati ini yang namanya wajah syabah atau wajah sibih. Wajah sibih ini adalah sisi persamaan antara lafadz pertama dan lafadz kedua, atau sisi persamaan dari musyabbah dan musyabbabih. Jadi zaitun seperti macan dalam keberaniannya. Zaitun itu orang, diserupakan seperti macan. Lah, lafadz keserupaannya tadi, persamaan antara dua lafadz tadi itu ditarik dan dijadikan wajah syabah. Sama-sama apa? Sama-sama beraninya. Nah, itu tasbih. Jadi dapat disimpulkan rukun tasbih, arkanut tasbih secara umum itu ada pertama musyabbah, yang kedua adat tasbih atau alat penyerupaan, yang ketiga adalah musyabbah bih, yang keempat adalah wajah syabah. Lalu ini perlu digarisbawahi atau NP, musyabbah dan musyabbah bih itu harus ada sisi persamaan. Jadi zaitun kal asadi sisi persamaannya adalah sama-sama pemberaninya. Dan musyabbabih sifatnya harus lebih kuat. Musyabbabih sifatnya harus lebih kuat. Antara zaitun dan lafadz al-asad, antara orang yang bernama zaitun dan macan, itu sifat keberaniannya lebih berani macan timbang zait. Oke, itu mengenai rukun-rukun tasbih. Oke, lanjut kita ke anwa'ut tasbih atau macam-macam tasbih. Jadi macam-macam tasbih ini bisa dibeda-bedakan ya. Nah, yang pertama ini melihat dari adat tasbihnya. Melihat dari adat tasbih itu dibagi menjadi mursal dan muakkad. Yang mursal itu menyertakan adat tasbih, kalau yang muakkad itu tidak menyertakan adat tasbih. Yang mursal menyebutkan adat tasbih, yang muakkad tidak menyebutkan adat tasbih. Contohnya, wal kal bahri fil judi, dia seperti lautan dalam kedermawanannya. Itu yang mursal. Yang muakkad huwa bahrun fil judi, dia laut di dalam kedermawanannya.
Dia itu diumpamakan sebagai laut dari kedermawanannya. Loh, kenapa Mas kok wajah sabahnya kok aljud, lafaz dermawan? Kenapa? Loh, karena laut itu sifatnya dia nggak minta apa-apa, tapi dia mampu mengasih apa-apa. Lihat, laut itu bisa mengasih ikan, bisa mengasih pemandangan, bisa mengasih minyak, bisa mengasih sumber daya yang kita dapat gratis untuk memilikinya. Lalu yang muakat, huwa baharun filjud. Nah, yang muakat ini, muakat kan ya artinya diperkuat atau memperkuat. Huwa baharun filjud, kamu itu loh, kamu laut, dia laut di dalam kedermawannya. Itu kan lafadznya lebih kuat. Kuat mana? Dia seperti laut atau dia laut? Pasti kuat yang dia laut, makanya dinamakan muakat. Lalu yang dilihat dari wajah sabahnya, wajah sibihnya, bi'tibari wajhu sibih. Yang pertama itu adalah mufassal, yang kedua ada mujmal. Lah, mufassal ini anta kasyamsi fidyai. Lalu yang mujmal anta kasyamsi. Yang mufassal dia menyertakan atau menyebutkan wajah sibihnya. Yang mujmal dia tidak menyebutkan wajah sibihnya. Yang mufassal tadi menyertakan wajah sibihnya, yang mujmal tidak menyebutkan wajah sibihnya. Anta kasyamsi fidyai. Kamu seperti matahari dalam cahayanya. Terus anta kasyamsi, kamu seperti matahari. Nah, jadi mufassal itu tadi gampangannya dia menyebutkan wajah sabahnya, kalau mujmal dia tidak menyebutkan wajah sabahnya. Yang ketiga ini tasbih balih ya. Tasbih balih itu mahudifat al adatu wa wajhu syibih. Jadi dia itu membuang adat dan wajah sabahnya. Membuang adat dan wajah sabahnya. Kalau mufassal dia menampakkan keduanya, kalau mujmal dia hanya membuang wajah sabahnya. Kalau balik ya nggak ada adat sabah, adat tasbihnya, juga nggak ada wajah sibihnya. Contoh anta syamsun, kamu matahari. Nah, itu dia hanya tersusun dari musyabah dan musyababih saja tanpa menyertakan adat dan wajah sibihnya. Berarti antara ketiga tadi yang paling kuat yaitu al tasbih balih. Karena apa? Tanpa dia menyebutkan adat tasbih dan wajah sibih, orang yang diajak bicara itu paham. Jadi dia hatinya itu selamat, maksudnya dia mampu menerima kata anta syamsun dengan jelas. Oh, kamu matahari. Oh, berarti dia keserupaannya berarti dalam sama-sama bercahayanya, sama-sama dapat menyinarinya gitu. Itu yang tasbih balih dilihat dari wajah sabahnya. Lalu dilihat dari bi'tibari hal, dilihat dari kondisi atau keadaan wajah sabahnya. Yang tadi dilihat dari adanya wajah sabah, yang sekarang dilihat dari kondisi wajah sabahnya. Dilihat dari kondisi wajah sabahnya, tasbih dibagi dua. Yang pertama tasbih at-tamsil dan ghairit tamsil. Yang tamsil itu makana wajhuhu mutanazzian min muta'addidin. Berarti tasbih yang wajah sabahnya diambil dari sesuatu yang berbilang. Atau ada dalam redaksi lain itu ada idza kana wajhu syibih fihi syuratan mutanazziatan min muta'addidah. Jadi tasbih yang keadaan wajah sabahnya terdiri dari gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Sulit ya. Jadi gini, contohnya al ilmu bila amalin kasyajari bila thamaro. Di sini kan musyabahnya al ilmu bila amalin, kafnya ada tasbih, asyajari bila thamarin ini musyababihnya. Lah, dia wajah sabahnya diambil dari keadaan yang berbilang, dari keadaan beberapa hal. Al ilmu bila amalin itu keadaannya bagaimana? Al ilmu bila amalin, dia mempunyai ilmu, ada orang mempunyai ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Itu kan kayak nggak sempurna. Dia mencari ilmu banyak-banyak tapi dia tidak mengamalkan. Ini nggak pantas. Lah,
Asyadari bila samarin itu ada pohon kok dia nggak punya bunga, itu gaya opo gitu loh. Jadi tasbih tamsil ini harus melalui proses berpikir karena dirangkai dari keadaan beberapa hal. Oke gitu. Yang kedua ghairi tamsil. Yang ghairi tamsil ini kebalikannya, jadi tidak dirangkai dari beberapa hal. Itu yang ghairi tamsil. Ghairi tamsili malaisa kadalik katasbihin najmi bidirhamin, seperti menyerupakan an-najmi bidirhamin. Dia menyerupakan lafaz an-najm bidirham itu dalam keadaan sama-sama bulatnya. Nujum itu bintang bulat, dirham itu juga bulat. Dia berarti dia dengan seketika mendengar kan seseorang memperagakan tasbih atau mengucapkan tasbih, si pendengar itu langsung paham. Jadi kesimpulannya yang tamsil itu lebih berpikir lagi karena dia dirangkai dari keadaan beberapa hal. Kalau yang ghairi tamsil itu tidak.